Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina dengan NIM 55532220044. Saya dari kelas 7A Ilmu Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di kawasan Banten Lama guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi kebantenan dengan tema eksplorasi situs sejarah Banten Lama, identitas, makna, dan pelestariannya. Hari ini saya akan mengajak teman-teman menjelajahi beberapa situs bersejarah penting di Banten, yaitu Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spilwich, Masjid Agung Banten, Museum Kepurbakalan Banten Lama, serta akan melihat sekilas makanan khas Banten. Yuk kita mulai perjalanan sejarahnya. Saat ini saya berada di Keraton Surosowan, salah satu pusat pemerintah Kesultanan Banten pada abad ke-16. Keraton ini dibangun pada masa Sultan Hasanuddin. Keraton ini dahulu menjadi tempat tinggal Sultan sekaligus pusat administrasi kerajaan yang mengatur jalannya pemerintahan, perdagangan hingga kegiatan keagamaan. Pada masanya, Surosowan merupakan simbol kejayaan Banten sebagai kerajaan maritim yang berpengaruh di jalur perdagangan Nusantara. Keraton ini mencerminkan identitas politik, kebudayaan, dan kekuasaan Kesultanan Banten. Saat ini Surosowan dalam kondisi runtuh dan hanya menyisakan pondasi, gerbang, dan dinding bata yang tersebar di dalam area situs. Sebagian kawasan sudah ditata ulang sehingga pengunjung dapat melihat struktur ruang keraton secara lebih jelas. Keraton ini mengalami kerusakan pada abad ke-19 akibat serangan Belanda. Serangan tersebut dilakukan sebagai upaya melemahkan Kesultanan Banten setelah terjadi konflik politik dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Dan pada akhirnya, bagian keraton yang tersisa hanya pondasi dan tembok. Halo teman-teman, saat ini saya berada di Keraton Kaibon yang berada di kawasan Banten Lama. Situs selanjutnya adalah Keraton Kaibon, yang dahulu merupakan kediaman Ratu Aisyah yang merupakan ibu dari Sultan Saifuddin. Kaibon ini dibangun pada tahun 1815 dan dikenal dengan arsitekturnya yang megah dan unik yang menunjukkan keindahan tata ruangnya yang menonjolkan gaya khas Banten. Kaibon menunjukkan peran perempuan bangsawan dalam struktur politik Kesultanan Banten. Keraton ini menjadi simbol kehormatan, kekuasaan, dan identitas keluarga kerajaan. Saat ini, Keraton Kaibon hanya tersisa sebuah gerbang besar, dinding bata, dan sejumlah bangunan yang tinggal pondasinya. Meskipun dalam kondisi runtuh, tata ruang dan kemegahannya masih bisa dirasakan dari sisa-sisa arsitektur yang ada. Sayangnya, keraton ini juga hancur akibat kebijakan kolonial Belanda pada tahun 1832. Penghancuran ini dilakukan setelah terjadi ketegangan politik antara kesultanan dan pemerintah kolonial. Kebijakan penghancuran ini dilakukan untuk melemahkan kekuasaan Banten. Karena itu, kini Kaibon hanya tersisa gerbang, dinding, dan beberapa struktur dasar. Halo teman-teman, saat ini saya berada di situs selanjutnya yaitu Benteng Spilwich. Benteng Spilwich yang dibangun pada tahun 1685 oleh VOC di bawah Gubernur Jenderal Cornelis Milman. Pembangunan benteng ini tidak dapat dipisahkan dari konflik internal Kesultanan Banten pada abad ke-17, terutama perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya yaitu Sultan Haji. Pada masa itu, Sultan Haji memilih bekerja sama dengan VOC untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Dukungan VOC kepada Sultan Haji membuat pihak kolonial memiliki posisi strategis di Banten. VOC kemudian membangun Benteng Spilwich sebagai pusat pertahanan dan kontrol politik. Pada masa Kesultanan Banten, benteng ini memiliki fungsi strategis bagi VOC untuk mengontrol pelabuhan Banten yang menjadi pusat perdagangan internasional. Kehadiran benteng ini menunjukkan bagaimana Banten menjadi arena perebutan pengaruh antara kesultanan lokal dan kekuatan kolonial. Saat ini Benteng Spilwich mengalami banyak kerusakan akibat usia, cuaca, dan banjir. Bagian dinding, benteng samping, dan struktur interiornya sebagian besar telah runtuh. Meskipun demikian, struktur benteng seperti bastion dan dinding luar masih dapat dilihat, memberi gambaran tentang bentuk asli benteng di masa kolonial. Benteng Spilwich dibangun untuk memperkuat posisi VOC dalam mengawasi perdagangan rempah dan memantau kegiatan Kesultanan Banten. Benteng ini berfungsi sebagai pusat pertahanan, pengawasan perdagangan rempah, serta simbol kekuatan VOC dalam mengontrol perkembangan Kesultanan Banten. Situs selanjutnya adalah Masjid Agung Banten, salah satu ikon utama Banten Lama. Masjid ini didirikan pada abad ke-16 pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra Sunan Gunung Jati. Keunikan masjid ini terletak pada perpaduan arsitektur Jawa, Arab, Cina, dan Eropa. Menaranya dirancang oleh arsitek Tionghoa yaitu Cek Bancut. Masjid ini bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat dakwah dan pendidikan Islam pada masa Kesultanan Banten. Pada masa Kesultanan Banten, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat kehidupan spiritual masyarakat. Di sini para ulama mengajarkan
ilmu agama, memimpin musyawarah, dan menguatkan identitas keislaman masyarakat Banten. Masjid Agung Banten juga menjadi simbol toleransi dan keterbukaan budaya karena memadukan berbagai pengaruh arsitektur dari wilayah lain. Hingga saat ini, Masjid Agung Banten dikenal sebagai salah satu destinasi wisata religi terbesar di Provinsi Banten. Setiap pekan, ribuan peziarah dari berbagai daerah datang untuk beribadah, berziarah ke kompleks makam para sultan dan ulama, serta menyaksikan langsung warisan budaya Islam yang masih terjaga. Masjid Agung Banten berada dalam kondisi terawat dan aktif digunakan untuk kegiatan ibadah. Renovasi dan perawatan rutin membuat bangunan masjid tetap kokoh. Kawasan sekitarnya juga telah ditata untuk mendukung aktivitas wisata religi, termasuk area ziarah, ruang edukasi, dan fasilitas bagi pengunjung. Selanjutnya adalah Museum Kepurbakalaan Banten Lama. Di museum ini kita bisa melihat berbagai peninggalan arkeologis Kesultanan Banten seperti keramik, naskah kuno, senjata, peralatan rumah tangga, dan maket rekonstruksi keraton. Museum ini menjadi tempat penting untuk mempelajari identitas Banten secara visual dan faktual. Museum ini menjadi jendela untuk mempelajari sejarah perdagangan internasional, struktur pemerintah, hingga kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Banten. Koleksinya mencerminkan identitas Banten sebagai kerajaan maritim yang kosmopolitan. Museum berada dalam kondisi terawat dan berfungsi aktif sebagai sarana edukasi publik. Penataan ruangnya membantu pengunjung memahami perkembangan budaya Banten dari masa ke masa. Oke teman-teman, perjalanan kunjungan saya di kawasan Banten Lama saya akhiri di Museum Situs Kepurbakalaan Banten Lama. Museum ini menjadi penutup yang penting karena merangkum seluruh kunjungan sebelumnya, mulai dari keraton, benteng, hingga masjid, ke dalam satu kesatuan sejarah. Melalui koleksi artefak yang dipamerkan, saya dapat memahami bahwa setiap situs yang dikunjungi saling berkaitan dalam membentuk identitas budaya dan perjalanan sejarah Kesultanan Banten. Museum ini tidak hanya menyimpan peninggalan masa lalu, tetapi juga memberikan pemahaman utuh tentang makna kejayaan, konflik, dan pelestarian budaya di Banten Lama. Selanjutnya akan dibahas mengenai makanan khas Banten, di mana yang kita tahu Banten tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan sejarah yang panjang, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang syarat makna dan nilai budaya. Sebenarnya Banten memiliki banyak makanan khas, namun yang akan saya bahas kali ini hanya beberapa, yaitu sate bandeng, rabek, angan lada, jojorong, gipang, dan ketan bintul. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu rabek. Rabek adalah makanan khas Banten berbahan daging kambing atau sapi dengan rempah kuat. Hidangan ini terinspirasi dari masakan di Pelabuhan Rabik di Arab Saudi yang pernah dicicipi Sultan Maulana Hasanuddin saat berhaji. Sekembalinya ke Banten, beliau memerintahkan juru masak istana membuat hidangan yang serupa. Dari sinilah rabek lahir dan menjadi ikon kuliner Banten. Yang kedua ada sate bandeng. Sate bandeng berasal dari dapur Keraton Banten pada masa Sultan Maulana Hasanuddin. Hidangan ini dulu hanya disajikan pada acara istimewa dan menjadi makanan favorit para sultan. Selain menjamu tamu penting, sate bandeng juga menjadi simbol kebanggaan kuliner tradisional Kesultanan Banten. Yang ketiga ada angan lada. Angan lada adalah sayur kuah berkuah pedas khas Pandeglang yang menggunakan jeroan kerbau dan sapi. Nama angan berarti sayur, sedangkan lada berarti pedas. Sajian ini identik dengan perayaan Idul Fitri, meski kini sudah mudah ditemui di berbagai rumah makan di Pandeglang. Selanjutnya akan dibahas mengenai kue-kue khas Banten. Yang pertama yaitu kue jojorong. Jojorong merupakan kue tradisional warisan Kesultanan Banten dari daerah Pandeglang. Kue ini mencerminkan nilai kesuburan, kebahagiaan, dan identitas budaya lokal, sekaligus menunjukkan kreativitas masyarakat Banten dalam mempertahankan tradisi kuliner. Lalu ada kue gipang. Gipang adalah jajanan tradisional khas Cilegon yang berkembang sejak abad ke-17 akibat interaksi budaya lokal dan pedagang Tiongkok. Terbuat dari ketan, gula aren, dan kacang, gipang dikenal sebagai cemilan manis, praktis, dan tahan lama. Hingga kini, gipang menjadi sajian khas lebaran dan ikon kuliner Banten. Yang selanjutnya dan yang terakhir yaitu ketan bintul. Ketan bintul adalah hidangan ketan
dengan taburan serundeng yang sudah dikenal sejak abad ke-16. Makanan ini dulunya disukai Sultan Maulana Hasanuddin dan kerap dibagikan kepada rakyat saat berbuka puasa. Karena sejarahnya, ketan bintul identik dengan bulan Ramadan dan menjadi kuliner khas kota Serang. Baik, yang selanjutnya adalah analisis akademik. Setelah melakukan kunjungan ke beberapa tempat bersejarah di Banten Lama, inilah hasil analisis akademik saya yang telah saya susun, yang saya kaitkan pula dengan mata kuliah studi kebantenan. Yang pertama adalah identitas budaya Banten, di mana pengamatan terhadap situs-situs seperti Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Masjid Agung Banten, dan peninggalan kolonial seperti Benteng Spillwich menunjukkan bahwa identitas budaya Banten terbentuk melalui interaksi panjang antara kekuatan politik, agama, dan perdagangan internasional, di mana Kesultanan Banten juga kerap dikenal sebagai kerajaan maritim yang berperan penting dalam jaringan perdagangan antar Nusantara, Timur Tengah, dan Asia Timur. Peninggalan-peninggalan tersebut menjadi representasi visual identitas Banten sebagai masyarakat religius, kosmopolitan, dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah kebantenan dalam perspektif sejarah. Melalui kunjungan ke situs-situs Banten Lama, tampak bahwa sejarah Banten tidak hanya tentang kejayaan kesultanan, tetapi juga tentang dinamika politik yang rumit. Keraton Surosowan dan Kaibon yang kini dalam kondisi runtuh menjadi bukti nyata bagaimana konflik internal dan intervensi kolonial mempengaruhi jalannya sejarah. Dari perspektif sejarah, Banten Lama menjadi ruang yang memperlihatkan transformasi dari pusat kekuasaan kesultanan ke wilayah yang berada di bawah kontrol kolonial, hingga akhirnya menjadi kawasan historis yang kini dipelajari dan dilestarikan. Lalu yang selanjutnya adalah pelestarian budaya, di mana situasi lapangan memperlihatkan bahwa pelestarian situs sejarah di Banten Lama menghadapi tantangan besar. Keraton Surosowan dan Kaibon banyak mengalami kerusakan dan belum seluruhnya dipugar. Benteng Spillwich juga menunjukkan tanda-tanda erosi dan pelapukan. Namun, beberapa upaya pelestarian terlihat jelas. Misalnya penataan ulang fondasi Keraton Surosowan, terus revitalisasi kawasan Masjid Agung Banten, lalu ada penataan lingkungan wisata religi, terus keberadaan Museum Kepurbakalaan Banten Lama yang menyimpan artefak penting. Upaya pelestarian ini sejalan dengan konsep heritage management, yaitu menjaga keberlanjutan warisan budaya fisik agar dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Pelestarian ini juga mencakup pelibatan masyarakat lokal, di mana sebagai bagian dari penguatan identitas budaya. Lalu yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu perubahan sosial di Banten Lama. Yang pertama ada pergeseran fungsi kawasan, di mana Banten Lama mengalami perubahan fungsi dan pusat pemerintahan Kesultanan Banten menjadi kawasan wisata sejarah dan religi. Yang kedua ada perubahan ekonomi lokal. Aktivitas wisata mendorong munculnya peluang ekonomi baru, di mana bagi masyarakat sekitar seperti perdagangan, jasa pemandu wisata, dan transportasi. Lalu ada perubahan landscape budaya. Situs-situs sejarah tidak lagi dimaknai sebagai simbol kekuasaan politik, melainkan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Lalu yang terakhir ada interaksi sosial lintas daerah, di mana kehadiran penziarah dari berbagai wilayah memperkuat jaringan sosial dan memperluas interaksi budaya masyarakat Banten Lama.
Berdasarkan kunjungan ke berbagai situs bersejarah di kawasan Banten Lama, dapat disimpulkan bahwa wilayah ini merupakan bagian penting dalam pembentukan identitas budaya dan sejarah masyarakat Banten. Keraton, benteng, masjid, museum, hingga tradisi kuliner khas Banten menunjukkan bagaimana sejarah, agama, dan kehidupan sosial masyarakat saling berkaitan. Makanan khas Banten seperti rabek dan sate bandeng tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi, tetapi juga mempresentasikan warisan budaya yang lahir dari tradisi dan sejarah masyarakatnya. Melalui pelestarian situs sejarah dan penguatan budaya lokal, termasuk kuliner tradisional, Banten Lama memiliki peran strategi sebagai ruang edukasi dan penguatan identitas kebantenan bagi generasi mendatang.